Jadi gini, karena kita ada kurikulumnya tuh ada 3 di sini. Berarti ada 4 malah. Yang pertama itu kurikulum merdeka. Yang kedua karena kita masih ada kelas 9 K13, ada pembelajaran dari kurikulum Gontor karena kita berbasis agama juga kan. Dan itu yang terakhir karena kita sekolah Muhammadiyah ada kurikulum Muhammadiyah. Jadi namanya Ismuba. Dan untuk metodenya itu semua tergantung kembali lagi ke guru masing-masing. Tapi karena ini zamannya kurikulum merdeka yang kita bahas ya, dimana guru-guru itu jadi anak yang aktif, jadi siswa yang siswa yang mencari informasi itu yang disampaikan dari guru, jadi siswa yang aktif untuk dari materi, misalkan materi saya kan TIK ya, saya informatika, misalkan saya ngambil tentang masalah perangkat komputer. Nah, perangkat komputer itu yang kamu ketahui itu apa aja. Nah, siswa itu mencari. Jadi dia melihat, terus dia juga menyampaikan, oh perangkat ini khususnya untuk ini, seperti itu. Jadi tidak hanya metode yang itu lagi, kembali lagi ke Bapak Ibu guru MAPA, seperti itu sih. Jadi kalau misalkan semuanya Bapak Ibu guru di sini, insya Allah metode apapun tidak hanya mencatat aja sih. Jadi semuanya yang disampaikan itu siswa yang lebih aktif daripada gurunya, seperti itu. Karena kita berbasis kurikulum merdeka tadi ya. Gitu. Okay. Kalau pembelajaran era digital itu sangat penting ya, karena zamannya sekarang dari saya kuliah, contohnya saya dulu kuliah saya sekarang udah dapat di SMP, jadi sangat penting dan sangat berkemajuan sekali cepat. Karena kenapa? Era digital kalau kita lengah sedikit itu kita ketinggalan zaman, seperti itulah ibaratnya. Sekarang itu kita kan katanya anak generasi Z ya, jadi anak-anak tuh dengan megang HP pun dia udah bisa menggunakan tanpa dia harus belajar langsung dari apa yang kita ajarin gitu. Jadi sangat penting jangan sampai di era digital ini anak-anak kita jangan sampai ketinggalan informasi tentang digital, seperti itu. Dari sisi lain, digital itu kalau di sekolah kami sebagai peran penting juga. Jadi di mana pembelajaran kita itu semua Bapak Ibu guru menggunakan ya bukan komputer tapi laptop yang disampaikan ke siswa, dan seperti proyektor juga itu bagian dari pembelajaran. Tapi kalau untuk itu secara hanya satu kali hanya ke guru ke siswa. Tapi kalau siswa pembelajaran seperti apa itu belum. Jadi gitu. Tapi untuk informasi yang lainnya yang didapat itu semuanya namanya referensi, itu semuanya dapat dari mana aja, nggak harus dari buku. Jadi dari HP pun bisa. Kurikulum Gontor itu emang kita ada Mafudot, bahasa Arab, Durusul Lughah namanya ya Mas ya, Durusul Lughah, terus Imla Tajwid. Itu tuh bagian dari kurikulum kita, kurikulum Gontor yang dimana yang kita ambil dari Gontor utamanya ya. Karena kenapa? Ada bagian-bagian seperti Imla itu kan semua sekolah tidak ada, seperti itu. Jadi kita mendikte Arab tapi siswa yang menulis, seperti itu. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan digital, tentu saja iya. Karena kenapa? Karena anak-anak sekarang itu kalau misalkan ada yang mempermudah, contohnya bahasa Arab itu saya mau menyampaikan. Misalkan saya ingin bahasa Arab tapi saya tidak bisa cara itu. Jadi anak-anak dengan melihat dari YouTube seperti tadi mungkin bisa mengaplikasikan gimana caranya untuk kurikulum Gontor itu mengaplikasikan di era digital untuk memfasilitasi dari atau HP ataupun yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kurikulum Gontor tadi dikaitkan dengan digital itu sangat mungkin, karena anak-anak sekarang itu dengan bahasa Arab pun kadang mereka tidak paham dengan apa itu artinya, terus gimana cara menyampaikannya. Tapi dengan kita melihat dari aplikasi yang sudah disediakan di mana, di HP ataupun di YouTube, itu mungkin bisa melihat gitu.